Apa yang berlaku di Malaysia, kebijakan yang berlaku di Malaysia termasuk mengimpor pekerja asing, itu di luar kewenangan kami, kakak ya. Kami warga Indonesia tidak berkuasa untuk menciptakan kebijaksanaan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada cuitan dari warganet tetangga yang mengomentari postingan dari salah satu influencer Indonesia dan mengatakan 5 juta jadi pekerja di Malaysia. Kami miskin karena bertetangga dengan Indonesia. Jika tidak, negara kami sudah maju selevel Korea dan Jepang. Ini ada komentar dari teman kita di Malaysia. Karena Malaysia miskin, kami miskin karena berjiran dengan Indonesia ya. 5 juta mau kerja di Malaysia, boleh kerja di Malaysia. Nah begini ya, apa yang berlaku di Malaysia, kebijakan yang berlaku di Malaysia termasuk mengimpor pekerja asing, itu di luar kewenangan kami, kakak ya. Kami warga Indonesia tidak berkuasa untuk menciptakan kebijaksanaan di Malaysia ya. Jika Anda tak senang hati karena upah minimum, gaji minimum di negara Anda sangat murah karena tekanan dari para pekerja asing ya. Gaji upah minimum di Malaysia berapa? 1.500 ringgit satu bulan ya, 5,2 juta rupiah. Dan kalau Anda merasa itu sangat murah dan terlalu rendah ya, Anda protes kepada politisi di negara Anda, kepada pemerintah di negara Anda, kepada semua MP di negara Anda, ya, anggota parlemen di negara Anda, politisi di negara Anda. Macam mana ini gaji 1.500 ringgit, ya? Gaji minimum nak naikkan 5.000 ringgit, tutup sempadan, tak boleh warga asing masuk Malaysia, ya. Itu kebijaksanaan di negara Anda, jangan salahkan warga asing, ya. Karena apa? Yang mengizinkan warga asing masuk beramai-ramai itu bukan kami, tapi politisi di negara Anda ya. Dan politisi ini berkongsi dengan para tokoh di negara Anda yang menginginkan tenaga kerja yang murah. Sebab itu mereka berkongsi dan mereka buat kebijaksanaan untuk mendatangkan beramai-ramai pekerja asing ya, dari Indonesia, dari Bangladesh, dari mana-mana pun ya. Dan kalau Anda tak senang hati, Anda boleh protes kepada mereka yang membuat kebijaksanaan itu di negara Anda, bukan kepada kami warga asing ya. Jadi kalau Anda salahkan kami, ya mohon maaf, Anda salah sasaran. Ya, kalau Anda nak marah, Anda marah kepada orang yang mengizinkan itu terjadi di negara Anda, ya. Macam mana itu ratusan ribu jutaan warga Bangladesh boleh masuk beramai-ramai, ya. Semua itu merubah demografi di negara Anda. Itu harus menjadi concern daripada seluruh warga Malaysia, ya. Dan tak boleh salahkan warga asing, kakak. Ya, kami ini bukan yang membuat peraturan di negara Anda, itu politisi negara Anda. Ya, elit-elit di negara Anda, bukan kami. Saya paham Anda marah. Upah minimum tidak bisa naik mahal-mahal, hanya 1.500 ringgit, stuck di situ. Ya, karena apa? Karena Anda harus bersaing dengan warga negara asing, pekerja-pekerja asing. Dan pekerja asing ini mau dibayar sangat murah. Karena bagi kami itu sudah sangat banyak ya. Tapi bagi Anda itu terlalu murah, Anda nggak bisa mendapatkan penghasilan yang sangat baik ya. Solusinya apa ya? Tutup sempadan. Kalau Anda mau ya cakap sama politisi Anda, harus tutup sempadan, tak boleh lagi import pekerja asing ya. Naikkan gaji minimum jadi 5.000 ringgit supaya warga Malaysia boleh sejahtera ya. Gajinya besar, boleh belanja macam-macam, boleh bepergian ke luar negeri macam-macam, melancong ke negara orang ya, seperti macam orang Korea, orang Taiwan, orang Hong Kong macam itu ya. Standar hidup boleh naik ya, selama negara Anda masih beramai-ramai mendatangkan pekerja asing ya. Selama itu pula upah minimum di negara Anda, gaji minimum tidak akan pernah naik ya, dan memenuhi apa yang Anda harapkan ya. Dan itu semua kembali kepada Anda warga Malaysia. Karena apa? Anda yang melakukan pilihan raya di Malaysia ya. Memilih wakil-wakil Anda, memilih politisi Anda untuk menciptakan kebijaksanaan di negara Anda, bukan masalah kami warga asing ya. Jadi jangan kambing hitamkan kami warga asing ya.
Anda yang warga Malaysia harus cakap masalah ini dalam ruangan publik, ya. Cakap masalah ini, perdebatkan di antara kalian sebagai warga negara di Malaysia, ya. Dan silahkan cakap kepada politisi-politisi di negara Anda. Macam mana ini masuk terus pekerja asing berjuta-juta, dan itu menekan gaji Anda sebagai warga Malaysia, ya. Dan itu harus menjadi perhatian dari semua warga Malaysia, ya. Kami warga asing tak ikut-ikut, ya. Bukan negara kami itu, ya. Dan kami hanya masuk Malaysia karena kami diizinkan masuk Malaysia, datang sebagai pekerja asing dengan visa, ya. Kalau Anda tak puas hati, silakan lobby politisi Anda, tutup sempadan macam itu. Oke, terima kasih. Dan terkesan seakan Indonesia yang disalahkan, bahwa dengan hadirnya pekerja Indonesia maupun pekerja asing lainnya menjadi penyebab sebagian warga tetangga ini miskin. Padahal kalau kita mengikuti pendapat mantan Perdana Menterinya sendiri juga pernah mengungkapkan fakta bahwa kenapa sebagian warga negaranya miskin, dan juga seorang influencer Malaysia juga pernah mengatakan bahwa kenapa warga negaranya tidak seperti orang Indonesia yang berada di berbagai negara untuk bekerja. Saya tekankan bahawa dasar kerajaan amat jelas bahawa keutamaan pekerjaan di Malaysia adalah kepada warga negara Malaysia. Tetapi perlu juga saya nyatakan bahawa kehadiran pekerja asing di dalam negara kita berpunca dari sikap kita yang tidak mahu membuat kerja tertentu walaupun kita sebenarnya mampu melakukannya sendiri. Maka peluang itu direbut oleh pekerja asing. Akhirnya mereka akan menjadi kaya dan kita pula kekal atau menjadi miskin. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini, kan? Mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan, sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan, dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini, untuk keluar merantau ke negara asing, hatta ke Afrika sekalipun, untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun, selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutik buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Kita tak ada beza pun seperti negara miskin lainnya. Kita harus berpijak pada realiti. Oke, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk di Malaysia bukan selamanya warga miskin. Dasar awalnya adalah kebijakan negara Malaysia sendiri yang membutuhkan pekerja asing karena warga lokal tidak ingin bekerja pada sektor-sektor tertentu. Kemudian ada juga oknum-oknum di negara tetangga sendiri yang suka menghadirkan pekerja asing hingga membentuk jejaring untuk mengambil pekerja tanpa izin atau pekerja ilegal. Dan coba kalau seandainya tidak ada kebijakan mengimpor pekerja asing ataupun pelaku-pelaku inti yang membuat jejaring pekerja ilegal ini, tentu tidak akan ada pekerja asing apalagi yang ilegal. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila yang disalahkan adalah negara lain. Mestinya juga perlu ada otokritik. Kenapa hingga mempekerjakan orang asing jika ada warga negara sendiri yang mau bekerja apa saja, yang pada ujungnya tidak menganggur dan tidak miskin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.